Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para mahasiswa saya yang saya banggakan dan saya cintai. Mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Olahraga di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan daring pada mata kuliah pendidikan rekreasi, yang dimana pada perkuliahan ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkemah dan hiking. Nah, materi ini sebenarnya kita materi ini merupakan materi praktek ya. Kita rencananya melaksanakan kegiatan ini ya, berkemah dan hiking, akan tetapi belum terlaksana ya kegiatan itu, karena dimana kondisi alam saat ini juga masih belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nanti kita akan membahas tentang berkemah dan hiking, tentang pengertian berkemah, pengertian hiking, dan sebagainya. Kita lanjutkan saja, kita langsung masuk di materi untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian ini pengertian tentang maksud dan tujuan berkemah. Ada yang tahu apa itu berkemah gitu ya? Jadi pengertian dari berkemah itu adalah salah satu macam kegiatan dalam kepramukaan ya. Di dalam berkemah itu kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound itu. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka, maksud dari berkemah itu. Jadi berkemah itu merupakan kegiatan di dalam kepramukaan. Kemudian maksud dan tujuan dalam berkemah itu sendiri adalah memberikan pengalaman gitu ya. Dari maksud tujuannya itu memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan ya, antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Kemudian menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Nah, ini tujuan dari berkemah itu ya, memberikan pengalaman dan adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam itu sendiri. Kemudian tujuan berkemah juga untuk mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebih di dalam dirinya itu. Kemudian menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Itu makna dari tujuan dari berkemah itu sendiri. Karena di dalam berkemah itu kan jauh dari pemukiman. Ya mungkin ada yang di pemukiman, tapi misalnya kita di alam bebas itu ya, di gunung atau apa itu kan sangat terbatas itu ya. Jadi apa adanya yang ada di situ. Misalnya tentang makanan, tentang situasi, keadaan, kondisinya, jadi tidak seperti saat kita di rumah misalnya. Kemudian maksud dan tujuan dari berkemah selanjutnya juga membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Itu merupakan makna dari maksud dan tujuan berkemah, untuk membina kerjasama, rasa persatuan dan persaudaraan. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa macam perkemahan gitu ya. Di dalam perkemahan itu ada beberapa macam. Nah, di sini ada ditinjau dari lamanya waktu. Nah, kalian juga sudah paham, ini sudah bisa memahami tentang ditinjau dari lamanya waktu ya. Jadi macam-macam perkemahan itu ditinjau dari lamanya waktu. Itu ada perkemahan 1 hari gitu ya, atau per hari.
ada perkemahan Sabtu malam Minggu, atau yang bisa sering di apa namanya sering kita ketahui ada istilah persami itu ya. Perkemahan Sabtu malam Minggu biasanya sering dilaksanakan oleh adik-adik kita saat SMP, saat SMA. Itu biasanya untuk pengenalan sekolah itu biasanya dilaksanakan persami itu. Kemudian ada perkemahan lebih dari 3 hari gitu. Selanjutnya ada macam-macam perkemahan tentang ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Di dalam perkemahan itu ada perkemahan menetap dan ada perkemahan safari gitu ya. Ada perkemahan safari atau berpindah-pindah. Itu juga ditinjau dari tempat pelaksanaannya. Kemudian ditinjau dari tujuannya. Macam perkemahan yang ditinjau dari tujuannya ini seperti kemah bakti ya. Kemah bakti itu seperti perkemahan Wirakarya gitu misalnya. Kemudian ada kemah pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu, ambalan. Kemudian ada pelantikan bantara dan lain-lain. Kemudian juga ada kemah lomba gitu ya. Ada kemah lomba. Ya ini seperti olah terampil, WRC dan sebagainya. Kemudian ada ditinjau dari tujuannya juga ada kemah rekreasi, kemudian ada kemah jambore, kemudian ada kemah riset atau penelitian. Itu kemah yang ditinjau dari tujuannya. Kemudian juga ada macam perkemahan yang ditinjau dari berdasarkan jumlah pesertanya. Ada perkemahan yang dinamakan ada perkemahan satu renggu atau sangga. Kemudian ada perkemahan satu pasukan atau ambalan atau rancana. Kemudian ada perkemahan tingkat ya. Ada tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, regional, bahkan sampai di dunia. Nah, itu macam-macam perkemahan ditinjau dari berdasarkan jumlah peserta. Baik, saya lanjutkan. Ada persiapan dan hal-hal penting dalam kegiatan perkemahan itu sendiri. Hal-hal atau persiapan hal-hal penting yang perlu disiapkan dalam kemah itu yang pertama yaitu menentukan waktu, tempat, tujuan, dan biaya. Ini sangat penting ya untuk diketahui bahwa dalam persiapan itu menentukan waktu kapan itunya itu harus sesuai ya. Kemudian tempat, tujuan, dan biayanya itu harus jelas agar mempermudah jalannya kegiatan perkemahan itu sendiri. Selanjutnya pengadaan peralatan dan perbekalan. Kemudian ada peninjauan ke daerah berkemah. Ini sangat jelas ya. Ini jika kemah kalau nggak ada peralatan dan perbekalan kan ya susah juga, repot. Jadi ini penting juga. Selanjutnya ada, nah ini penting ya, sangat penting ini, izin orang tua peserta dan izin memberitahukan kepada penguasa setempat. Ini untuk keamanan kita bahwa izin dari orang tua itu mengetahui bahwa anaknya itu melaksanakan kegiatan perkemahan itu sendiri. Dan izin pemberitahuan kepada penguasa setempat itu jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa di backup oleh penguasa setempat tersebut. Penguasa tersebut ya misalnya bisa di kelurahan atau adat atau apa itu ya.
Kemudian selanjutnya ada pembentukan panitia atau staf pelaksana. Nah, ini untuk guna memperlancarkan atau demi kelancaran proses dalam kegiatan perkemahan. Jadi bisa menyusun kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan dalam perkemahan itu sendiri. Jadi bisa membuat rundown atau membuat tema kegiatan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Nah, ini perlu dilatih ya, ini memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Itu merupakan persiapan-persiapan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat kita akan melaksanakan kegiatan perkemahan gitu ya. Karena itu sangat penting sekali. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini merupakan kegiatan berkemah memilih tempat gitu ya. Di dalam berkemah kita itu perlu mencari tempat yang baik dan ideal. Jadi ciri-cirinya biasanya ini, di dalam berkemah itu tanahnya rata gitu ya, atau sedikit miring dan berumput, dan terdapat pohon pelindung. Nah, ini merupakan tempat-tempat ideal untuk berkemah. Kemudian dekat dengan sumber air biar kita tidak kesusahan dalam misalnya kehabisan air, itu kita bisa mudah mendapatkan air. Terjamin keamanannya. Nah, keamanan di sini bisa juga diartikan mungkin aman dari binatang buas, kemudian aman dari kontur tanah gitu ya, misalnya tidak dekat dengan jurang misalnya, atau tidak di bawah area rawan longsor misalnya, itu terjamin keamanannya. Jadi di area yang terhindar dari daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. Kemudian tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Ini jika terjadi apa-apa bisa segera dekat dengan hal-hal tersebut ya, misalnya kehabisan makanan itu bisa langsung ke pasar gitu ya. Akan tetapi kan jauh-jauh atau sebelum kegiatan itu berlangsung kan pasti dilaksanakan atau mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan logistik itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memiliki pemandangan menarik. Nah, ini sangat penting ya. Jadi di dalam kita memilih tempat dalam berkemah atau ngecamp gitu ya, itu ya setidaknya mencari view yang baik atau pemandangan yang bagus agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu ya, mensyukuri nikmat Tuhan yang dimana Tuhan telah menciptakan alam yang sangat indah. Itu merupakan memilih tempat dalam berkemah. Kemudian saya lanjutkan tentang, nah ini ada peralatan yang diperlukan. Jadi di dalam peralatan berkemah itu peralatan yang dibawa sewaktu akan berkemah, jelas ya, karena juga namanya juga peralatan berkemah. Berbagai peralatan harus disiapkan terlebih dahulu agar dalam kemah itu berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian di dalam berkemah kita juga harus tahu tujuan, kemudian kebutuhan juga, kemudian kondisi dan situasi, kemudian waktu lamanya berkemah, dan lokasi tujuan itu ikut menentukan barang apa saja yang harus kita bawa. Jadi kita mau kemah di mana, jauh apa tidak, atau lama apa tidak, itu mempengaruhi bawaan apa saja yang akan kita bawa atau perlengkapan apa saja yang kita perlukan gitu ya. Jadi sebaiknya disesuaikan gitu ya. Jadi tidak semua barang harus dibawa. Jadi contoh-contoh seperti ini tidak harus semua dibawa. Jadi biar tidak dilihat seperti orang mau pindahan rumah gitu ya. Jadi kita membawa keperluan itu seperlunya yang diperlukan saat kita berkemah saja. Biar tidak membawa peralatan terlalu banyak, nanti dikira pindahan rumah. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh ya, ada beberapa contoh-contoh peralatan yang digunakan, dilaksanakan saat kita ngecamp atau berkemah atau hiking gitu ya. Ada ransel. Ransel ini juga berfungsi sangat banyak ya, karena untuk membawa gitu ya.
eh, gunakan ransel itu yang ringan gitu ya, dan tahan air atau anti air, karena di dalam berkemah ya, kita juga mungkin kalian juga pasti yang sering camp itu mungkin bisa karena ada banyak medan yang berair gitu ya, seperti yang dilalui contohnya ada sungai, mungkin saat hujan dan sebagainya. Saat kalian pas lagi jalan kemudian hujan, nah itu ransel yang anti air itu sangat bermanfaat. Kemudian ada pakaian perjalanan ya. Pakaian perjalanan itu ya setidaknya harus kita bawa secukupnya saja lah. Jadi bawalah pakaian untuk berkemah itu dengan bahan yang kuat ya, tidak mudah sobek misalnya, dan mempunyai banyak kantong. Nah ini difungsikan untuk mengantongi sesuatu, misalnya korek atau apa gitu ya, kantong yang kecil-kecil. Serta jika memungkinkan bawalah pakaian lebih dari satu untuk gantian itu ya, untuk jaga-jaga misalnya terjadi sesuatu dengan pakaian perjalanan kita. Misalnya di dalam perjalanan mungkin kita lupa nggak bawa mantel, kemudian pas waktu itu hujan dan kita tidak sempat berteduh gitu ya. Nah karena baju kita basah ya harus kita menggunakan baju pengganti gitu ya. Kemudian pakaian tidur juga ini contoh-contoh perlengkapan dalam kegiatan berkemah itu berguna untuk mengusir hawa dingin ya saat tidur. Ini jelas sekali karena dulu saat saya sempat hiking dengan kakak tingkat kalian itu sangat kedinginan sekali ya pada waktu di malam hari, terutama di saat waktu pukul menunjukkan jam 1 malam lebih lah, itu merupakan suhu yang sangat dingin sekali ya di gunung. Selain training pack ya, bawa juga sarung untuk menahan dingin. Nah, ini penting juga, sarung selain untuk sholat juga untuk menahan dingin. Biasanya untuk yang laki-laki, dan biasanya mukena juga untuk dijadikan sebagai selimut ya untuk para cewek-cewek ini. Dan juga sebagai pelindung, misalnya ada nyamuk atau apa gitu, itu bisa digunakan untuk melindungi tubuh ya, selain untuk penahan dingin. Kemudian jaket tebal ini ya hampir sama ya, karena untuk mengusir hawa dingin ya, agar kita selalu hangat, gunakan jaket tebal. Biasanya bahan itu digunakan, atau jaket tebal itu menggunakan bahan nilon yang berlapis kain dan berponco biasanya. Kalian pasti memahami ini tentang brand-brand apa yang baik untuk hiking. Kemudian alat sholat lah, ini bagi yang beragama Islam itu ya diusahakan dan wajib ya membawa alat sholat ya, agar bisa melaksanakan sholat ya, melakukan sholat saat perjalanan, atau mukena, sajadah gitu ya, itu diusahakan untuk tidak meninggalkan sholat saat kita hiking. Kemudian kantung tidur atau sleeping bag dan alas tidur atau matras ini penting digunakan. Itu berguna untuk tidur ya saat kita sudah kelelahan gitu ya, capek di malam hari gitu, biar tidak terganggu oleh dinginnya malam ya. Sleeping bag dan matras ini cukup membantu ya, mengurangi rasa dingin itu. Pakaian cadangan tadi juga sudah saya jelaskan tadi, baju membawa lebih dari satu. Kemudian peralatan makan, nah ini alat makan juga penting ya untuk dibawa, biar kita misalnya untuk mengkonsumsi di atas atau di area perkemahan itu tidak kebingungan. Jadi seperti piring, sendok, garpu, gelas itu perlu dibawa. Nah, kalau bisa dibawa yang bahannya terbuat dari
seng atau plastik gitu ya, yang intinya tidak mudah pecah. Kemudian peralatan mandi ini kondisional, akan tetapi ya kalau misalnya di bawah juga baik juga kalau memang di situ ada misalnya sungai atau air bersih untuk bisa mandi di situ. Peralatan mandi ya harus dibawa lah. Kemudian peralatan masak ini penting. Peralatan masak kaitannya dengan makan gitu ya. Jadi peralatan masak ya seperti nesting, kompor spiritus, kompor parafin atau yang pakai gas itu ya. Itu biasa juga disiapkan secara kelompok jika itu berkelompok gitu ya. Jadi itu perlu dibawa. Tapi ya secara kelompok saja, tidak semuanya membawa. Kemudian gunakan sepatu lah, ini penting ya. Misalnya saat perjalanan kita melewati area yang dimana di situ banyak terdapat lintah darat gitu ya. Itu fungsi dari sepatu untuk melindungi kaki kita dari serangan lintah ya. Dan bisa melindungi kaki kita dari misalnya tergores batu atau apa gitu. Sepatu juga pasangannya dengan kaos kaki tentunya. Sarung tangan, nah ini juga perlu dibawa juga jika memang dibutuhkan. Topi juga penting dibawa karena untuk melindungi kepala kita ya saat misalnya perjalanan kita di siang hari. Nah ini gunanya untuk melindungi kepala kita dari serangan sinar matahari. Kemudian senter juga perlu dibawa ya. Senter ini selain untuk penerangan itu juga berguna untuk memberi isyarat kepada teman biasanya gitu. Misalnya temannya jauh, beri senter, isyarat senter. Kemudian bawalah baterai dengan daya listrik yang cukup ya. Karena di dalam perkemahan itu tidak ada listrik ya. Misalnya kalian membawa power bank sih nggak masalah, tetapi kalau power banknya juga habis itu kan susah juga. Jadi bawalah senter dengan baterai atau daya listrik yang cukup. Kemudian bawa peluit. Nah peluit ini juga penting ya, karena nanti misalnya untuk misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tersesat atau mencari tempat yang mungkin terlalu lama hingga akhirnya entah kemana hilangnya gitu, mungkin terpleset atau apa, itu peluit bisa digunakan untuk berkomunikasi ya, atau menggunakan Morse. Ada peluit yang digunakan untuk komunikasi, karena kalau teriak-teriak itu kan lama-lama juga habis juga kan suara kita. Jadi menggunakan peluit itu merupakan cara yang efektif dalam berkomunikasi di dalam perkemahan gitu ya. Kemudian korek api, nah ini penting. Korek api ya digunakan untuk membakar ya tentunya, tapi tidak digunakan untuk membakar sembarangan agar di situ tidak menyebabkan hal-hal yang fatal, misalnya kebakaran hutan gitu ya. Ya kalau korek api ya untuk menyalakan api ya. Menyalakan api untuk apa? Ya bermacam-macam. Fungsi korek api apa kalian tahu lah. Kemudian ponco itu berguna untuk jas hujan ya. Kemudian tenda darurat, kemudian ada alat tidur dan lain-lain. Jadi jika tidak ada ponco itu bawalah plastik tebal ya, selebar telapak meja gitulah, taplak meja. Selain itu hal yang penting, alat-alat yang perlu dibawa itu adalah sangat penting sekali, yaitu obat-obatan pribadi atau P3K. Jadi bawalah obat-obatan pribadi seperlunya ya. Ya seperti misalnya tolak angin atau betadine, Hansaplast jika kalian terjatuh atau terpleset gitu ya. Kemudian biasanya tolak angin itu jika kalian itu masuk angin karena dingin, karena tidak biasa.
kemudian minyak kayu putih dan sebagainya itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Lah ini ada peralatan kemah kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kan di dalam berkemah itu kan ada yang kemah kelompok gitu ya. Jadi di dalam kelompok itu dibawa dengan satu orang, yang dimana barang-barang tersebut ya ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Jadi peralatan ini atau peralatan dalam satu kelompok itu ya digunakan secara bersama di dalam kelompok itu sendiri, sehingga harus dijaga bersama-sama. Jadi contohnya di sini ada tenda, ada tongkat, paku, tali, ada palu, peralatan masak, tikar dan sebagainya. Itu merupakan perlengkapan yang dibawa pada peralatan kemah kelompok. Nah, itu pengertian dan berbagai materi tentang perkemahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang hiking. Nah, hiking ini merupakan salah satu bentuk olahraga yang dilakukan di alam terbuka ya, sebagai suatu aktivitas yang lebih banyak berorientasi di alam, dan tentunya merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan itu memerlukan keterampilan, memerlukan kecermatan dan kekuatan fisik bagi setiap pelakunya. Jadi ini penting sekali ya, di dalam hiking itu perlu adanya keterampilan, kecermatan dan kekuatan fisik. Jadi usahakan misalnya kita mau mengadakan agenda hiking gitu ya, naik gunung, ya usahakan 3 minggu atau 1 bulan sebelum mendaki itu kita melakukan latihan fisik terlebih dahulu. Misalnya ya meningkatkan kesegaran jasmani kita ya, terutama VO2 max kita. Jadi kekuatan pernafasan kita perlu dilatih gitu ya, agar kita tidak mudah lelah. Kemudian kekuatan otot kaki kita terutama, dan berbagai macam persiapan yang dilakukan sebelum hiking. Kemudian hiking sendiri itu secara bahasa itu berasal dari kata eja to hike ya, to hike, yang berarti berjalan kaki atau berbaris jauh gitu ya, untuk tujuan kesenangan atau sebagai latihan gerak badan. Jadi kalau kita artikan dari perkataan to hike itu tadi, to hike, hiking, to hike tersebut, maka banyak jenis olahraga jalan kaki yang termasuk hiking ya. Jadi misalnya jalan santai atau napak tilas, itu sebenarnya to hike juga. Namun pada kenyataannya secara umum kita melihat bahwa hiking adalah suatu perjalanan kaki atau pendakian ke sebuah gunung yang mengandung unsur permainan, romantika kehidupan, dan penjelajahan atau pengembaraan yang menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari rangkaian petualangan. Jadi bukan hanya berjalan kaki atau berbaris saja, tapi arti kata dasarnya yaitu untuk pendakian sebuah gunung itu ya. Jadi ada beberapa literatur ya, ada beberapa literatur yang berhubungan dengan pengertian hiking itu sendiri. Tidak sedikit ahli itu menyatakan tentang pengertian dari hiking, namun secara umum hiking itu dapat diartikan bahwa aktivitas yang dilakukan di alam dengan medan atau lintasan yang bervariasi. Dapat dilakukan juga oleh semua kalangan dengan situasi dan kondisi tertentu.
kemudian dilaksanakan di waktu luang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu ada kebugaran, kemudian kesenangan dan kepuasan, kemudian ada pengalaman baru juga. Kemudian ada kegiatan hiking juga disebut sebagai kegiatan pendakian yang termasuk ke dalam olahraga berat. Ini merupakan kegiatan olahraga berat ya, yang dimana kemampuan keterampilan pelaku kegiatan itu dituntut untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat umum seperti memasak di alam, kemudian mendirikan tenda, kemudian mencari sumber air, maupun kegiatan yang bersifat khusus seperti mencari jejak, survival, dan membaca peta dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu kegiatan hiking yang merupakan atau disebut juga sebagai olahraga berat. Maka dari itu persiapan-persiapan itu ya perlu disiapkan sungguh-sungguh gitu ya, tidak boleh asal-asalan. Tapi kalau misalnya kita mau hiking di ketinggian yang tidak terlalu ekstrim ya mungkin normal-normal saja. Tapi kalau misalnya kita di atas 3000 mdpl itu perlu persiapan yang khusus gitu ya. Contohnya di Arjuna yang dekat-dekat saja ya. Kemudian di Semeru, Merapi, Merbabu dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada manfaat kita melaksanakan hiking. Jadi ada beberapa manfaat kegiatan hiking ya bagi manusia ya. Di antaranya sebagai berikut ya. Ada meningkatkan keterampilan, ada mendapatkan kebugaran tubuh, kemudian mendapat pengalaman baru, kemudian bisa membina ketahanan mental dan mendapatkan kesenangan tentunya, kemudian menambah ilmu pengetahuan. Manfaat hiking di sini untuk meningkatkan keterampilan itu artinya bahwa pelaku kegiatan hiking itu dituntut untuk terampil ya dalam mengurus diri sendiri dan menjaga orang-orang di sekitarnya dari ancaman bahaya, baik itu bahaya dari medan dalam perjalanan sendiri, bahaya dari binatang buas dan sebagainya. Jadi itu pelaku hiking dituntut untuk bisa terampil dalam mengurus diri. Kemudian pengetahuan keterampilan individu atau seorang, pengetahuan keterampilannya itu bukan hanya pada teori saja ya, akan tetapi keterampilan individu itu harus selalu dilatih gitu ya, dan diaplikasikan atau dipraktekkan dalam setiap kesempatan. Nah, melalui kegiatan hiking ini itu pelaku atau seorang pendaki memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan keterampilan yang diketahui itu. Dan dia itu memiliki keterampilan yang dia ketahui. Dari keterampilan yang diketahui tersebut itu akan meningkat gitu ya saat kita sering melaksanakan kegiatan hiking. Kemudian manfaat hiking tentang mendapatkan kebugaran tubuh itu jelas ya. Dengan melakukan kegiatan hiking itu tentu tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat dan kuat, karena ya kita tahu naik dan turun gunung itu menguras tenaga dan melibatkan banyak otot besar yang ada di tubuh kita ya, terutama di otot tungkai kaki kita. Karena kegiatan hiking ini merupakan sebuah aktivitas berjalan kaki. Lah ini kaki kita yang sering dihajar gitu ya dalam berjalan. Apalagi medannya medan berat misalnya. Kemudian mendapatkan pengalaman baru. Nah, saat melakukan kegiatan hiking itu kita akan bertemu banyak hal ya yang tidak terduga, yang pastinya itu akan menambah pengalaman kita. Jadi dengan melakukan kegiatan hiking itu kita akan mendapatkan pengalaman baru, baik itu pengalaman secara fisik maupun pengalaman secara spiritual. Kemudian manfaat hiking yaitu guna membina ketahanan mental. Nah, ini mental ini sangat perlu ya. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang membuat diri kita tertekan misalnya dan membuat emosi kita memuncak, nah kita harus
sanggup menghadapi dan mengendalikannya. Nah, ini di dalam hiking di gunung, di hutan, kita harus memiliki mental yang kuat ya. Jadi ibarat pendaki, kata pendaki itu kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang tanda kutip misalnya mistis, horor gitu ya, itu kita simpan sendiri ya, jangan diceritakan kepada teman kita saat kita hiking, karena itu akan menimbulkan chaos ya, sama-sama takut dan kondisi jauh dari pemukiman misalnya, yang dimana itu akan membuat kita akan panik. Dan mungkin ada juga misalnya kita hiking dengan teman kita yang teman kita misalnya cepat lelah, cepat berhenti dan sebagainya. Nah itu akan mencoba atau melatih kesabaran kita ya dalam menghadapi tantangan-tantangan itu ya. Jadi emosi kita perlu dikendalikan. Itu mengapa demikian, karena ketika kita berada di alam itu ya, kita tuh harus sanggup untuk menghadapi gangguan dan ancaman dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Jadi dengan melakukan kegiatan hiking ini secara sadar atau tidak sadar, kita itu dapat membina ketahanan mental kita gitu, mentahan kesabaran kita. Kemudian manfaat hiking yang selanjutnya yaitu mendapatkan kesenangan. Itu sudah pasti ya, ya nggak pasti juga, tapi terutama mendapat kesenangan di sini karena kita mungkin bisa melihat view yang bagus, medan yang bagus dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan hiking gitu ya, pastinya kita itu akan mendapatkan kesenangan tersendiri yang tidak akan mungkin kita dapatkan pada saat kita menjalankan aktivitas sehari-hari ya, karena sudah berbeda ya kegiatan kita sehari-hari dibandingkan dengan hiking. Karena di dalam hiking itu terdapat unsur rekreasi dari kegiatan. Selain itu juga kita akan menemukan dan mendapatkan suasana yang baru ketika kita melakukan kegiatan hiking. Jadi mulai dari kesejukan udara, keindahan alamnya, dan tentunya suasana yang senang sehingga dapat membuat otak kita itu refresh gitu ya dari kepenatan aktivitas sehari-hari. Kemudian manfaat hiking tentang menambah ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali ya ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan kegiatan hiking, karena kita akan belajar tentang alam, yang dimana cara untuk bertahan hidup di alam, kemudian belajar tentang tanda-tanda alam yang muncul, kemudian belajar tentang arah mata angin, kemudian belajar tentang tanda-tanda jejak binatang liar misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka ilmu pengetahuan yang kita akan bertambah dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu kita juga dapat melakukan sebuah riset kecil-kecilan gitu ya, atau penelitian dari kegiatan hiking itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada tujuan hiking ya. Jadi tujuan hiking itu ada sebagai sarana rekreasi, ada sebagai media penelitian, kemudian ada sebagai petualangan. Jadi tujuan hiking itu, aktivitas hiking itu turut mempengaruhi persiapan yang akan kita lakukan ya. Jadi, jika tujuan kita itu berbeda, maka tentu saja persiapan yang dilakukan juga berbeda. Jadi tujuan hiking sebagai sarana rekreasi itu, kegiatan ini bersifat untuk menikmati keindahan alam ya, dengan medan yang tidak terlalu berat atau beresiko tinggi. Jadi unsur kegembiraan dan pelepasan penat itu menjadi tujuan utamanya dalam hiking. Sebagai media penelitian, tujuan hiking, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui habitat tumbuhan misalnya atau hewan dengan segala aspeknya ya.
Yang diharapkan dengan adanya penelitian ini keanekaragaman hayati akan terdapat terus dilestarikan. Jadi meneliti tentang pohon atau hewan atau udara di pegunungan itu bisa diteliti itu ya. Kemudian tujuan hiking sebagai petualangan. Dalam konteks ini dibutuhkan daya juang yang tinggi ya, fisik yang prima, perlengkapan yang memadai, dan tentunya mental yang kuat. Jadi medan yang dilalui pun bervariasi ya, seperti tebing curam, jurang, rawa, savana, sungai, dan medan sulit lainnya. Baik, itu merupakan materi kita pada pertemuan pendidikan rekreasi ya, mata kuliah pendidikan rekreasi yang seharusnya ini kita laksanakan di praktek ya, karena kita dulu mengagendakan hiking tetapi ya belum bisa terlaksana. Nggak apa-apa lah, kita sampaikan materi saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi perkuliahan pendidikan rekreasi ini tentang kemah dan hiking. Jadi saya akhiri pertemuan daring hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang dimanapun kalian berada menyaksikan video ini dan melakukan perkuliahan daring, dan saya mohon maaf juga apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian tetap baik-baik saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.